Gimana? Very happy Hermawan, tolong aku kayak ono endorsement ya tuh. Ya itu masuk buku. Oh ini kebetulan textbook baru mau. Textbooknya dipakai Kotler. Gila nggak? Jaringan global itu kunci ya Pak? Kunci apa? Akan diundang ke Porto, ke China, traveling, this humanity. I go to New York 20 kali sudah mungkin. Kecuali di Kuba. Kuba aku rusin nginep sebelum dilarang sampai Trump. Jadi kita kali ini keliling di gedung Makpes. Ada beberapa ruangan, ada town hall, ada pilih control room. Ini tim dari apa? Ini timnya marketeers yang buat majalah itu. Mau masuk ya boleh. Jadi ini majalah marketing salah satu produk dari Makpes. Malah berantakan Pak. Oh iya, ini malah kalau kerja beneran harus berantakan. Iya. Ini yang sekarang inisiator kalau buat acara tadi Pak Irfan bilang yang acara Zoom segala macem, pokoknya operate dari sini. Kita udah punya aplikasi yang namanya apa? Pakai Hopin. Ya, jadi acaranya tuh kayak kita buat stand bisa, buat apa bisa, tapi di dalam online. Satu kanal yang sama. Jadi orang nggak perlu lengkap-lengkap ke channel gitu lain. ya. Iya. Apa jumlahnya lebih banyak tuh ya? Unlimited jumlahnya Pak. Iya. Bisa ribuan orang. Monggo Pak kalau itu nanti buka bagus Pak. Bisa lewat sama. Paling nggak dapat database. Karena begitu orang klik masuk ke tempat kita, si email yang ada daftar itu akan terregister ke sana. Jadi kita bisa follow up Automatically ya. Oke. Ya sukses selalu. Ya, mari Pak. teman-teman. Kalau dilihat di dinding ini sebetulnya hasil riset, cuman dibuat sedemikian bentuknya infografis namanya, supaya ya itu orang kan kalau baca riset males lah gitu. Nah, kalau lihat itu males ya gambarnya, ya jadi orang kebayangnya bagus. Aku juga dia ini pengusaha juga nih, Grand Canyon ya Pak. Grand Canyon. Grand Canyon, sorry, Grand Canyon ini ya. Iya, Grand Canyon di mana? Iya. Nah, ini Pak. Saya mau Meetingnya ya? lihat fotonya. Ini ruang FGD Pak. Jadi kalau ini dari sana. Revolusi mental ini ya? Ya, dia. Ini FGD-nya di sini. Ini dari sana kelihatan Pak. Sekarang mau ini. Kemarin Bang Syarif nggak ikut ya? Sampai itu. WMD World ya? Ikut tidak? Ikut ya? Kan online semua. Enaknya tuh sekarang gitu, bisa semua. Sana dulu aja Pak. Ini majalah. Ini covernya dari pertama. Kalau ada muka orang, artinya dia marketnya sudah pemenangnya. Ini boleh diambil lagi. Ada yang sifatnya betul, ada yang publik, ya. Ini yang bisa ini bot sertifikasinya. betul. Kita ke sana dulu aja. Kita lihat perpusnya tadi saya Pak. Iya. Makanya bukan buku kan ya? Ya. Ini ada B2B, ada Iya. marketing. Banyak kan marketing. Yang 550 belum launching tuh ya? Selesainya perkiraan tahun depan. Ini augmented marketing, jadi Ya. Saya dulu di bank Pak. di mana? Saya di Niaga sama Danamon. 13 tahunan lah di bank. Terus di Megang apa tuh? dulu pertama saya di produk, terakhir saya pegang produknya treasury produk Pak. Masih boleh dulu pakai jual treasury deposit dan lain-lain. Tarik saya sama Danamon. Kerjaan saya keliling Indonesia ngajarin tentang treasury sedanamon. Karena saya sering ngajar akhirnya diajak ke sini. Tapi akhirnya saya kalau Pak Mufid kan bantu ngajar aja, kalau saya masuk. Itu ilmunya sama tadi Pak? Ilmunya treasury Pak? Oh gitu. Dulu saya keliling, saya buat ini. Nah kemarin Executive Education Program yang dibuat tadi Omni, jadi diajak di sini. Ada orang ngajar, ada peserta, tapi kamera semua standby. Jadi ada peserta yang dari rumah, ada peserta yang dari. Nah itu yang namanya Omni. Nah. Terima kasih
atas waktunya. Pertama saya ingin tahu sharing Pak Hermawan, pengalaman sukses Bapak dari awal seperti apa? Bapak kan dari Jawa Timur ya kalau nggak salah? Surabaya, rek. Kang 5 nomor 1 Surabaya. Sekarang umur 73, lahir 18 November 1947, Scorpio asli, Surabaya kampung, keturunan ke-7, jadi ya miskin. Papaku bilang kamu itu orang Indonesia asli, jadi tidak boleh bahasa Mandarin. Repot ya, sekarang bahasa Mandarin itu jadi penting. Jadi aku ini tidak dididik sebagai orang Tionghoa, maaf. Malah dibilangi tidak boleh niru-niru orang Kembang Jepun. Padahal Pak Dahlan suruh niru orang Kembang Jepun. Kamu itu orang Indonesia tapi tetap minoritas. Jadi kamu harus sekolah yang pinter. SD, SMP, SMA harus juara. SD di Taruna Nusa Harapan, Jagalan 132, 136. Akhirnya aku jadi kepala sekolah di situ. Lulus SMA Saint Louis, nggak punya duit, jadi guru situ. Akhirnya jadi kepala sekolah. Sebelum umur 20. Aku aneh jadi kepala sekolah tapi muridnya cuma 18, satu kelas. Kecil kan, jadi aku bikin pertandingan basket, kompetisi Surabaya. Karena tak lihat lapangan basket, buat apa enggak dibikin. Jadi branding sebetulnya waktu itu. Dari dulu sudah bangun. Iya. Nggak ngerti kalau itu marketing. Jadi dari dulu ya branding. Dari dulu bikin produk-produk. Marketing itu kan customer, produk, brand cuma 3. Nah, maaf karena minoritas itu disuruh pinter, juara, dan SMP SMA kan di sekolah Katolik disiplin gitu. Tak lihat itu cuma Katolik kok teratur gitu ya. Ada Vatikannya ya semelok iki ae supaya punya pegangan gitu. Makanya ketua NU cabang Katolik gitu sekarang. Nah, akhirnya masuk ITS lah. Karena papa saya bilang dulu, kamu itu harus sekolah pinter. Orang pinter itu insinyur elektro. Ngono tok. Jadi aku tidak berusaha masuk UNER, Pak. UNER itu diterima juga Fakultas Ekonomi. Buat apa katanya? Ini matematik ya. Ngono, Mas. Jadi akhirnya gak lulus juga, lo gak seneng ya. Nah, akhirnya ya males ngaku sambil ngajar, gak punya duit sambil ngelesi. Akhirnya gak tak terus no, Mas. Tahun 65 sampai 70 di Sasana Bakti TNH itu Taruna Nusa Harapan Jagalan itu. 70 aku lah dipecat, ngelamar lah ke Saint Louis itu. Kepala sekolahnya orang Belanda itu seneng, Bruder Valerian. Saya ngajar sini enggak pakai ijazah. Ajar apa kamu? Matematik ya, matematika fisika. Jadilah guru 15 tahun. Waktu aku di Saint Louis, ketemulah 3 jenis manusia. Maaf ini. Satu Tionghoa yang anaknya dokter, anaknya apalah elit-elit itu. Itu angka sing nomor 1 itu. Maaf ya, sing pribumi itu anaknya pejabat biasa yang masuk Saint Louis. Ini yang dituju nanti jadi kayak bapaknya. Yang ketiga ini anaknya orang Chinese sing pedagang ya ono wong sugih-sugih. Tapi kok 10 tahun mana yang sugih ku iki. Ini bukan angka yang dituju. Jadi aku ngajar 15 tahun itu aku dapat pengalaman. Oh, di 70 sampai 85 di Saint Louis. Tapi 5 tahun terakhir ini aku sekolah lagi sambil ngajar sambil apa? Sekolah Ubaya Fakultas Ekonomi karena ketahuan kalau enggak punya S1. Jadi 3 tahun terakhir 82 sampai 85 aku sambil sekolah sambil ngajar lagi, mulai ngajar lagi, ditarik sama Kindar Tokohar. Kerja jadi manajer dan akhirnya GM di PT Panggung Elektronik Industri Panggung Elektrik. 2,5 tahun ditarik lagi sama Putra Sampurna. Yang kenalnya Sunaryo Sampurna, wong paling sugih Surabaya saiki. Kiansun. Itu muridku, gaji 2,5 kali. Ya wis sekali ya toh. Tapi mari ngono kepikiran aku. Ternyata uang itu bukan segalanya. Aku belajar Putra Sampurna besar loh, luar biasa. Tapi wis dihajar bener aku. Lu tak bayar 2,5 kali gini-gini. Aduh, aku ngapain pindah? Aduh, aku di sana kayak family di sini. Tapi aku tak pelajari, aku sabar 2,5 tahun baru aku 90 bikin makros. Jadi titik poinnya di situ ya Pak ya? Jadi aku turning pointnya cukup 2 kali, tapi kan bagus. Di sini belajar marketing, di sini belajar distribusi Pak. Aku direktur distribusi 1.600 orang, se-Indonesia. Dan tugasnya sama, waktu di marketing PT Panggung ini membenahi distribusi se-Indonesia, jadi praktek organisasi Sampurna mau nggak? Karena Sampurna mau luncurkan email. Jadi kalau ini cabang semua, nanti kalau distributor kan belum tentu mau support dia. Nah akhirnya 90 aku betul-betul keluar bikin Makples ini 1 Mei 1990 dari kita 30 tahun. Jadi berjuang 90 sampai 98 enggak laku. Wong Pak Harto masih berkuasa kok.
Nggak butuh marketing. Marketing itu kan persaingan. Jadi kita ini mulai berjaya lumayan 98 itu, krisis itu. Mulai nulis Philip Kotler itu. Karena krisis, Chinese diundang ke Moskow. Aku ketua Asia Pasifik waktu itu Pak Sudan. Karena gak duit-duit ya organisasi tak ambil semua sudah untuk network Pak. Nah, akhirnya aku berangkat ke Moskow diundang sebagai ketua Asia Pasifik Pak. Ketemu Philip Kotler di sana. Tak kenal no KB, ini lho 4C, PDB 9 elemen ini. Ini simpel, aku sudah pernah baca summary ini katanya di bukunya Warren Keegan. Aku memang ketemu Warren Keegan sebelumnya. Warren Keegan itu global marketing. Jadi dia mau nikah lagi, aku ketemu di Wharton ikut eksekutif di program. Langsung Pak, tak bawa ke Bali Pak. Mau ke Bali enggak? Kamu flight sendiri, tak jamin seminggu. Honeymoon. Padahal gak duit Pak. Mari ngono bingung aku. Seminggu datang sungguhan Bali loh. Dua sama istri keduanya tapi happy Pak. Tak minta semua kemarin ketemu orang Keegan 3 hari di sini, 3 hari sini, trip apa tak atur sampai hari terakhir aku datang ke Bali. Gimana? Wah, very happy Hermawan. Tolong aku kayak endorsement ya tuh. Ya itu masuk buku. Oh ini kebetulan textbook baru mau. Textbooknya dipakai Kotler. Gila nggak? Jaringan global itu kunci ya Pak. Jadi itulah ceritanya 98 2000 kita mulai dibutuhkan siapa-siapa termasuk orang pemerintahan. Orang siapa datang sini walaupun kita nggak mau terlibat di partai. Kalau orang tuh menjabat baru mau aku. Kalau campaign-nya nggak mau. Nek risetnya aku mau. Tapi aku nggak mau terlibat di politiknya. Kalau tadi menarik 8 tahun bertahan tuh apa ya resepnya kalau bertahan dari 99? Bertahan ya ketemu Pak Dahlan, ketemu apa ya. Jadi makanya 98 krisis aku bilang gajinya tak naik 10% Pak. Terus karena nganggur aku ke Amerika supaya ketoke gagah di Amerika padahal kono nunut KBRI apa wis pokoke di Amerika Hermawan. Nah, sekarang Mas to make it short sudah 30 tahun. Sekarang kita 200 orang, Mark Plus ini ya sudah beginilah lumayan lah ya. Aku AMF apa-apa ini kan 50 guru, website The Future Marketing, CIM UK. Aku berusaha terus membranding juga. Bukan cuma bikin produk. Tapi customer kita bina 3 tuh, customer, product, brand. Wis 3 ini ya, aku bilang sampai arah-arah ini. 1998 pernah kejadian sampai 2000. Sekarang masuk ke dunia. Betul-betul dunia. Kalau dulu cuma bukunya dunia. Sekarang Mark Plus ini siap bekerja sama dengan siapapun, siap menerima investor. Nek dulu kan warung kecil punya sendiri. Sekarang enggak, Pak. Aku kepingin masih hidup sampai 2030. Listing di bursa gitu untuk sudah mikir. Tapi aku mungkin mesti punya strategic partner. Ini dari Jepang, dari mana-mana sudah satu sekolah yang sangat ternama di Indonesia, luar tertarik, dalam tertarik. Jadi kita ini kan ada Mark Plus Institute kan, satunya Mark Plus Inc ini kan consulting sama riset Mas. Ini sudah ono sing ngesiri dari Jepang karena model marketing 4.0 PARBAR itu purchase action ratio, brand advocacy ratio itu dipakai di Jepang udah selama setahun. Nah, yang divisi ketiga Mark Plus Tourism. Jadi ini Iwan tokonya yang riset consulting ini kan memang lulusan Kellogg. Nah, satunya Mark Plus Tourism itu Taufik yang handle government juga. Lagi hits kan terkait pandemi ya Pak. Korelasi marketing dengan pandemi ini dan digitalisasi ada? Aku sudah webinar 2 kali dan yang nanti yang ketiga terakhir 6 Oktober webinar berbayar karena orang udah mulai jalan kan beda ini. Online daring gitu ya. Mungkin sudah enggak terlalu, tapi waktu pertama aku bilang spa. Kalau yang lagi booming, karena ada yang booming juga, windfall. Windfall itu kan enggak tahu windfallnya dari mana, tahu-tahu rame kayak farmasi, Kalbe, kemudian diundang. Booming itu harus service, S-nya itu service. Tapi kalau yang lagi menderita ya harus surviving. Nah, terus tak uraikan lagi surviving itu apa, service itu apa. Sama-sama S. Tapi habis itu preparing. Karena booming itu tidak akan seterusnya. Booming itu akan melandai. Kayak sekarang jualan sepeda juga booming. Nah, ketika melandai semua masuk ke situ, competition kan berat. Preparing and actualizing. SPA. Dari tahun 2020 ini tak bagi kuartal 1, 2, 3, 4 Mas. 1, 2 ini kan new normal, 2, 3 ini next normal, 3, 4 ini push normal. New normal itu work from home, nggak berani, contactless segala macam. Next normal ini artinya kita keluar pakai protokol. Nah, push normal, kuartal 3, kuartal 4 buat saya
adalah omni, online dan offline. Itu lain lagi, bukan online, bukan offline dengan protokol, tapi omni. Jadi tak sediakan tempat ini studio 1, studio 2, studio 3, apa-apa. Nah, menteri mau dari sana, ini kan menteri ganti-ganti, sudah dapat 5 menteri kita. Sekarang ngomongin lebih ringan, hobinya Pak Hermawan itu apa sebenarnya? Traveling atau seperti apa? Traveling, karena maaf ya, kontekstual lagi, single 17 tahun, umur sudah 73, dan banyak ketinggalan karena dulu hidupku dulu kan susah ya, nggak punya kesempatan. Dan memang aku udah 10 tahun terakhir ini traveling terus, Mang, ke cruise. Nah, sekarang aku macet kabeh. Aku bayar cruise Mei dia gak jalan. Ditanyai sama cruise lainnya mau duit atau mau ditunda-tunda. Ditunda tapi dikei bonus apa gitu. Desember nanti Afrika Selatan. Nah, jadi aku kalau di cruise itu rasanya jadi orang, Pak. Seneng ketemu orang baru. Kenalan itu gampang sekali karena sama-sama rileks kan. Dan berhenti di mana mempelajari culture baru. Traveling itu, Mas, belajar sesuatu. Learning to be the human gitu. Kalau kita berada pada lingkungan kita tuh merasa benar dewe ya. Ya bener gak? Indonesia is the most beautiful country in the world, iyalah. Tapi yang lainnya yang ngomong ngono ya. Makanya aku ingat Bung Karno, Pak, nonton Soekarno. Kita itu harus menjadi manusia inklusif, dia bilang. Indonesia tidak boleh terjebak dalam agama, suku, karena suku ini kan terlalu banyak, Pak. Golongan atas, tengah, bawah. Nah, ini Soekarno nonton Soekarno. Aku menjelang 1 Juni aku nonton di Netflix, nontonnya apa? Nah, dari situ, Mas, traveling is kemanusiaan yang ada menurut aku. Makanya aku dengan bangga tak ulang-ulangi ketua NU cabang Katolik. Semua traveling, this humanity. I go to New York 20 kali sudah mungkin. Seneng aku orang urban. Aku seneng Paris, seneng apa. New York itu, I love New York karena jiwaku ada di 20 time. Tapi sekarang dengan nature based tourism ini kan berubah. Tapi aku kemana-mana itu seneng. Aku kan diundang ke Porto, ke China, yang River tak datengin, Paris, naik river itu. Indahnya bukan main 3 tahun lalu. Naik cruise sungai. World Cup itu kapan 3 tahun lalu. Lihat World Cup di sini. Jendelanya gede. Aduh. Eropa, Paris itu sama orang-orang lokal, enak mangan gedang goreng ngono, mari ngono balik lagi. Cruise sungai itu, Pak, bisa nginep. Nah, cruise ocean gak iso, kecuali di Kuba. Kuba aku cruise nginep sebelum dilarang ambil Trump. Dulu sama Obama kan dibuka. Disambut sama duta besar Kuba karena dia gak ada tamu. Diterternanya malamnya nonton Copacabana. Orang Havana jangan main-main, itu campuran nonton orang hitam, budak-budak sama orang Indian sama orang Amerika katanya itu. Ditambah orang Latino, wayu-wayu, Pak. Cuma gak keramut. Karena komunis terus jadinya komunisnya terlalu lama. Jadi yang sempat ditanyakan yang paling menarik atau memberikan value pas perjalanan itu yang di mana, Pak? Dia di New York atau di Paris? I love New York, tapi gini, dulu negara paling indah di dunia katanya Swiss lah, pertama Swiss. Wah, don't die before you see Swiss. Mari ngono aku tutup New Zealand. Iki lho happy iki. Makanya dulu film apa itu dibikin di sana? Lord of the Rings. Lord of the Rings. Aku pergi ke tempatnya sama when I went to Bhutan. Wow, mahal loh. Dia quality tourism dari dulu. Wow, penduduknya cuma 300.000, kecil, 80% masih pakai pakaian tradisional, hotel tidak boleh lebih dari pohon kelapa. Mendarat tuh, oh my god, semua imigrasi pakai gitu, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak dikawal, takut rusak deh. 5 malam, Pak, aku di Bhutan. The most beautiful is culture. Culture yang pernah, nggak boleh ada internet kan dulu. Gross national happiness, nggak ada masjid, nggak ada gereja. Dari Shanghai ke Tibet naik kereta, dari Tibet aku ke Nepal terus ke Bhutan. Oh my god. Yang terakhir mungkin Pak Hermawan kan terkenal sebagai ahli di marketing ya, Pak. Mungkin tips buat teman-teman yang baru mulai jadi pemasar maupun jadi pemasar yang handal seperti apa mungkin, Pak? Ikai, customer, product, brand. I simplify the complex thing. I never complicate the simple thing. Soalnya aku bukan profesor, banyak profesor yang pinter complicate the simple thing. Lihat customer Anda di mana, segmen targetnya. Banyak orang yang mau mulai bisnis nggak tahu segmennya di mana. Kalau customernya udah dipilih, kemudian kita bikin produk yang cocok dengan dia. Brand itu kan nanti mesti tahan 5 tahun. Nanti mulai sekarang dan nanti kalau berkembang kayak apa. Bukan nggak boleh rebranding harus. Cuma customer produk brand. Nah teman-teman ini kebanyakan, maaf, UKM ini kan bikin produk, nggak tahu customernya siapa, nggak tahu brandnya dipakai apa. Jadi kalau buktinya dengan COVID ini orang yang brandnya kuat
kuat, akan lebih cepat balik. Ya walaupun tidak cepat balik 100%. Nah, itu kan brand kuat. Brand kuat tapi percuma nek branding tok. Ya arek-arek goncoti terus, disiplin, ya seneni yo, dilus-lus ngono ya, kerja harus keras. Itu mungkin terima kasih Pak Hermawan dan tim. Terima kasih Mas ya. Terima kasih masukan buat kami dan Ya semoga YouTube-nya sukses Mas Ferdian. Terima kasih. Dan ini direktur keuangan dan bisnis Bank Jatim, mudah-mudahan sukses dalam karirnya. Terima kasih Pak Hermawan. Siap Terima kasih ya. kolaborasi terus. Terima kasih.